Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu rangkaian arus arah untuk part ketiga, yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini dicetuskan oleh ahli fisika Jerman Gustav Robert Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff membahas tentang pembagian arus, digambarkan seperti gambar berikut. Dapat kita lihat gambarnya. Di sini ada 5 arus. Ada arus masuk dan arus keluar. Perhatikan tanda panahnya. I1 dan I2 ini berarti masuk. Arusnya masuk. Kemudian arus keluar I3, I4 dan I5. Berdasarkan gambar tersebut, arus listrik masuk dan keluar dari suatu percabangan. Nilai arus yang masuk dan keluar ini dapat diselesaikan dengan konsep hukum 1 Kirchhoff, disebut dengan Kirchhoff Current Law atau KCL, di mana bunyinya jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Berdasarkan gambar dan bunyi hukum 1 Kirchhoff dapat dituliskan persamaan jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menjelaskan tentang nilai tegangan dari suatu rangkaian listrik. Biasa sering disebut dengan Kirchhoff's Voltage Law atau KVL, di mana bunyinya jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Tegangan yang dimaksud dalam hukum tersebut yaitu tegangan dari sumber tegangan atau GGL maupun tegangan pada beban V. Dituliskan dengan persamaan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R itu sama dengan 0, di mana GGL itu adalah gaya gerak listrik dengan satuan volt, kemudian I itu kuat arus satuannya ampere, R adalah hambatan resistor satuannya ohm. Konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff sering digunakan dalam konsep rangkaian listrik tertutup, loop atau mesh. Rangkaian listrik tertutup terbagi menjadi rangkaian listrik tertutup tunggal dan rangkaian listrik tertutup majemuk. Yang pertama, rangkaian listrik tertutup atau loop tunggal. Ini contoh gambar. Jadi satu loop tunggal. Beberapa langkah untuk menganalisis rangkaian tertutup dengan loop tunggal. Yang pertama, ketentuannya, arah arus listrik di dalam sumber tegangan yaitu kutub negatif ke kutub positif, sedangkan di luar sumber tegangan yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Penentuan arah loop bebas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arus bernilai positif. Jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, penulisan kuat arus bernilai negatif. 3. Arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik. Tegangan bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Tegangan bernilai negatif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup loop majemuk. Ini contoh gambar. Jadi ada 2 loop majemuk.
Rangkaian yang memiliki dua loop atau lebih sering disebut dengan rangkaian majemuk. Pada rangkaian dengan dua loop atau lebih, dalam menyelesaikan permasalahannya memerlukan konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi, untuk menyelesaikan rangkaian majemuk ini, kita kembali dituntut untuk menguasai konsep hukum 1 Kirchhoff. Langkah-langkah dalam menyelesaikan rangkaian majemuk. Yang pertama, menggambar rangkaian majemuk tersebut. Kemudian tetapkan arah arus yang mengalir di setiap cabang. Yang ketiga, tulislah persamaan-persamaan arus untuk di setiap titik cabang menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Yang keempat, tetapkan loop beserta arahnya pada setiap rangkaian tertutup. Yang kelima, tuliskan persamaan-persamaan untuk setiap loop menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang keenam, hitung besaran-besaran yang dinyatakan dengan menggunakan persamaan-persamaan hukum 2 Kirchhoff. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 arus, mengukur arus yang mengalir di sini. I1-nya sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 13 ampere, I3 8 ampere, I5 5 ampere, kemudian I4 belum diketahui. I4 yang ditanyakan, tentukan besar I4-nya. Berapa besar I4-nya? Di sini kita bisa lihat dari tanda panahnya, I4 itu tanda panahnya masuk, I3 juga masuk, kemudian I1 juga masuk. Sedangkan I5 dan I4-nya, I2-nya itu arah panahnya keluar. Jadi kalau kita masukkan ke dalam hukum 1 Kirchhoff, berarti I1 ditambah I2 ditambah I4 itu jumlah arus masuk kan, sama dengan jumlah arus keluar. Berarti I1 ditambah I3 ditambah I4 itu sama dengan I2 ditambah I5. Ini diketahui I1, I2, I3, I5, I4 yang ditanyakan. Jadi tadi hukum menggunakan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Tadi sudah kita analisis tanda panahnya. Perhatikan tanda panah yang keluar dan yang masuk pada gambar. Tadi yang masuk adalah I4, I3 dan I1. Kemudian yang keluar I5 dan I2. Arus listrik yang masuk ke titik percabangan adalah I1, I3 dan I4. Yang keluar itu I2 dan I5. Nanti kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. I1 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. 6 tambah 8 tambah I4 sama dengan 13 ditambah 5. Sehingga 14 ampere ditambah I4 sama dengan 18 ampere. Ini positif, pindahkan ke ruas sebelahnya jadi pengurangan. Berarti I4-nya 18 ampere dikurang 14 ampere sama dengan 4 ampere. Berarti arus pada I4-nya itu sama dengan 4 ampere. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada rangkaian listrik dengan loop tunggal, satu loop. Di sini ada R1 6 ohm, R2 6 ohm, R3 5 ohm, R4 6 ohm, dan R5 3 ohm. Kemudian di dalam GGL-nya ada R1, R GGL-nya, R di tegangannya itu ada 2 ohm, kemudian GGL-nya 36 volt, di GGL yang keduanya itu 16 volt, hambatannya 0,5 ohm. Kemudian di GGL 3 ada 20 volt, hambatan dalamnya 0,8 ohm. Kemudian GGL yang keempat 12 volt, hambatan dalam keempatnya pada GGL 4-nya 0,7 ohm. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan hitung juga tegangan yang mengalir pada BD, atau yang ditanyakan berarti adalah VBD-nya.
Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, di dalam rangkaian tertutup tersebut berlaku jumlah GGL-nya ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Berarti jumlah GGL-nya di situ ada GGL1 min GGL1 ditambah min GGL2 ditambah GGL3 ditambah GGL4 sama dengan min 36 volt, min 16 volt, min 20 volt ditambah 12 volt sehingga min 60 volt. Kemudian kita cari jumlah I kali R-nya, atau langsung masukkan ke persamaan juga bisa, atau kita analisis satu-satu juga boleh ya. Jumlah GGL I kali R-nya berarti I kali R1 ditambah I kali R1 hambatan dalamnya ditambah I kali R2 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 ditambah I kali R3 hambatan dalam ditambah I kali R4 ditambah I R4 hambatan dalam ditambah I kali R5, sehingga jumlah I kali R-nya sama dengan I dikali jumlah R1 nya 6 tambah R1 hambatan dalam pertamanya 2 jadi 6 tambah 2 tambah 6 tambah 0,5 tambah 5 tambah 0,8 tambah 6 tambah 0,7 tambah 3 ohm sama dengan jumlahkan semuanya dapat 30 ohm. Jadi 30 ohm I. Kemudian masukkan, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Tadi dapat jumlah GGL-nya min 60 volt, jumlah I kali R-nya tadi I kali 30 ohm, sehingga I kali 30 ohm ini negatif, pindahkan ke ruas sebelah jadi positif, 0 tambah 60 volt, sehingga I-nya 60 volt dibagi dengan 30, sehingga dapatlah 2 ampere. Berarti jadi besarnya arus yang mengalir pada loop tersebut adalah 2 ampere. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah berapa besar tegangan yang mengalir pada BD atau VBD-nya. Kita bisa menghitung VBD dengan menggunakan lintasan BAD atau BCD. Untuk membuktikan apakah kedua jalur tersebut memiliki tegangan yang sama, kita gunakan kedua jalur tersebut. Untuk jalur BAD, yakni VBD-nya sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah IR sama dengan 16 volt ditambah 36 volt ditambah I kali 0,5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 ohm, sehingga VBD-nya sama dengan 52 volt ditambah I 11,5 sama dengan 52 volt ditambah I-nya sama dengan min 2 kali 11,5 min 23, 52 kurang 23 volt sama dengan 29 volt. Sedangkan untuk jalur BCD, yakni VBD-nya sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R, berarti sama dengan min 20 volt ditambah 12 volt ditambah I dikali 6 ditambah 0,8 ditambah 5 tambah 0,7 tambah 6 ohm. Min 20 tambah 12 itu sama dengan min 8 volt. Kemudian GGL I kali R-nya sama dengan 6 tambah 0,8 tambah 5 tambah 0,7 tambah 6 dapat 18,5. I-nya 2 ampere. Masukkan 2 kali 18,5 sama dengan 37 volt. 8 min 8 ditambah 37 volt berarti sama dengan 29 volt. Jadi tegangannya mengalir di BD sebesar 29 volt. Jadi sama jalur menggunakan jalur BCD atau jalur BAD, jumlah tegangan pada BD-nya sama-sama 29 volt. 3. Perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Di sini ada 2 loop, ada hambatannya ada 1, 2, 3, hambatan resistornya ada 4, hambatan dalam baterai itu ada 2, yang baterai 4 volt R-nya 0,5 ohm, baterai yang 2 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm. Di sini ditanyakan adalah tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan di 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm, serta tunjukkan juga besarnya beda potensial antara titik A dan B. Ini merupakan contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff.
Misalkan untuk loop 1 kita arahkan sesuai dengan arah putaran jarum jam, sedangkan untuk loop 2 kita arahkan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nih, kita perhatikan loop 1-nya searah jarum jam, yang loop 2-nya berlawanan dengan putaran jam. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, maka diperoleh I1 ditambah I3 sama dengan I2, di mana I1-nya sama dengan I2 dikurang I3, dapatlah persamaan 1. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, untuk loop 1 maka diperoleh jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Karena melalui kutub negatif terlebih dahulu, maka bertanda negatif. Negatif 4 ditambah 0,5 tambah 1 tambah 0,5 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 0. Min 4 ditambah 2 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi dengan 2. Min 4 itu sama dengan min 2 ditambah I1 tambah 3 I2 sama dengan 0. Sehingga I1 tambah 3 I2 sama dengan 2. Dapat persamaan kedua. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, untuk loop 2 maka diperoleh jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Karena mendahului kutub negatif, maka bertanda negatif. Min 2 ditambah 2,5 ditambah 0,5 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 0. Sehingga min 2 ditambah 3 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 0. 3 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 2. Ini persamaan ketiga. Dengan menstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka akan diperoleh I1 ditambah 3 I2 sama dengan 2, min I3 ditambah 4 I2 sama dengan 2. I3 sama dengan 4 I2 min 2. Dapatlah persamaan yang keempat. Kemudian mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan 3. Maka diperoleh 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2. 3 kali 4I2 min 2 ditambah 6I2 sama dengan 2. 12I2 sama kurang 6 ditambah 6I2 sama dengan 2. 12I2 ditambah 6I2 sama dengan 18I2 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sehingga I2-nya 8/18. Kita sederhanakan, dibagi 2 sama dengan I2-nya sama dengan 4/9 ampere. Kemudian dari persamaan 4 akan diperoleh I3 sama dengan 4 I2 dikurang 2. I3-nya sama dengan 4 dikali I2-nya 4/9 ampere dikurang 2. Sehingga I3-nya 16/9 dikurang 2. Kita samakan penyebutnya, jadi 16/9 dikurang 18/9 dapatlah min 2/9 ampere untuk I3. Dapat I2 4/9 ampere, I3-nya min 2/9 ampere. Kemudian dari persamaan 1 akan diperoleh I1 sama dengan I2 dikurang I3, sehingga I1-nya sama dengan 4/9 ampere dikurang negatif 2/9 ampere. Dapatlah 4/9 ampere ditambah 2/9 ampere, dapat 6/9 ampere. Jadi besarnya kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm adalah 6/9 ampere, yang mengalir di dalam hambatan 2,5 ohm adalah 4/9 ampere, dan yang mengalir di hambatan 6 ohm adalah 2/9 ampere. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah arus berlawanan arah dengan arah loop. Jadi tanda negatif ini menandakan bahwa arah arus yang kita misalkan pada loop itu berlawanan dengan arah sebenarnya. Sekarang kita akan mencari besar tegangan yang mengalir di AB atau VAB-nya. Berarti VAB sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan min 4V ditambah I1 kali 0,5 tambah 1 ohm sama dengan min 4 volt ditambah 6/9 ampere dikali 1,5 ohm, sehingga 4 volt ditambah 1 volt ampere ohm itu sama dengan volt. Min 4 volt ditambah 1 volt sama dengan min 3 volt, sehingga tegangannya mengalir pada AB itu sama dengan 3. Kita juga bisa mencari dengan jalan lain, yaitu jalur yang tidak ada GGL-nya.
Sehingga VAB-nya sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R, karena GGL-nya tidak ada. Berarti I1 dikali 0,5 ohm ditambah I2 dikali 6 ohm. 6/9 ampere dikali 0,5 ohm ditambah 4/9 ampere dikali 6 ohm. 0,5 kali 6/9 ampere itu 3/9 volt. 4/9 ditambah 4/9 ampere dikali 6 ohm itu sama dengan 24/9 volt. Karena sama-sama penyebutnya per 9, maka bisa langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 24 itu sama dengan 27 dibagi dengan 9 sama dengan 3 volt. Sehingga kita peroleh tegangan yang mengalir di AB. Jadi tegangan yang mengalir di AB itu sebesar dengan 3 volt. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman, adik-adik semuanya. Jika masih ada yang belum dipahami dan belum dimengerti, atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.